Bagaikan berlian berserak di Katulistiwa, 17.000 pulau terhampar luas di seluruh Indonesia. Lebih dari 700 bahasa, 300 suku, beragam budaya dan agama tak mampu menghalangi kita menjadi bangsa yang menyatu. Usaha yang besar memang untuk bisa melihat Indonesia dari mata yang sama, bukan dari sudut pandang yang berbeda. Tetapi ini Indonesia, tanah kaya yang masyhur akan perbedaan dan keramahan, tanah lahirnya masyarakat yang terbuka dan memiliki daya juang yang tinggi. Cukuplah Indonesia diikat dan dirajut oleh Pancasila yang di bawah naungannya hidup kita damai dan tentram selama berpuluh tahun. Mari kita beri Pancasila roh yang hidup, yang Bhinneka Tunggal Ika, yang walaupun berbeda-beda kita tetap satu, tetap Indonesia. Bhinneka Tunggal Ika. Masyarakat nama integrasinya dengan adalah cita-cita di satu negara di dunia. Karena integrasi masyarakat sangat perlu untuk membangun kejayaan nasional demi mendapat tujuan yang kita harapkan. Integrasi nasional menjadi persoalan dirasakan hampir di negara di dunia, termasuk negara kita Indonesia. Proses pajungjok negara namanya tahun halak bahwa perbedaan menjadi sada bangsa baru. Membaik integrasi gohok do tantangan kita hadapi. Mulai proklamasi sampai saat ini nabat marbadai di masyarakat contohnya merbada harani perbedaan suku, agama, salah paham budaya. Sebelum kita membahas mari kita membahas ada sebenarnya integrasi nasional. Integrasi nasional merupakan proses penyatuan berbagai perbedaan yang ada di masyarakat hingga menjadi selaras dalam sebuah bangsa. Perbedaan tersebut meliputi suku, budaya, bahasa, ras, agama, dan faktor kebangsaan lain. Integrasi nasional sendiri menjadi hal yang sangat penting bagi negara heterogen seperti Indonesia. Integrasi nasional besar dari dua kata dasar yaitu integrasi dan nasional. Integrasi sendiri berasal dari bahasa Latin yaitu integrate dan nasional. Dasar dari bahasa Inggris yaitu nation. Menurut Dr. Nazarudin Syamsuddin, integrasi nasional adalah proses penyatuan dari berbagai aspek kehidupan yaitu dari aspek sosial, politik, ekonomi, dan budaya. Menurut Sefrodin Bahar, integrasi nasional adalah upaya menyatukan seluruh unsur suatu bangsa dengan pemerintah dan wilayah. Sementara menurut Howard Wilkins, integrasi berarti menyatuan bangsa-bangsa yang berbeda dari satu masyarakat menjadi sesuatu yang lebih utuh atau memadukan masyarakat kecil yang banyak menjadi satu bangsa. Secara keseluruhan, integrasi nasional adalah upaya yang dilakukan untuk mempersatukan atau menggabungkan perbedaan-perbedaan dalam kelompok sosial dan budaya untuk membangun kesatuan dan keselarasan dalam negara kesatuan Republik Indonesia dengan bentuk Bhinneka Tunggal Ika. Dalam upaya mewujudkan integrasi nasional, tantangan yang dihadapi datang dari dimensi horizontal dan vertikal. Dalam dimensi horizontal, tantangan berakar pada perbedaan suku, agama, ras, dan geografi. Sementara dalam dimensi vertikal terdapat celah perbedaan antara kaum elit, massa,
yang dimana latar pendidikan kekotaan menyebabkan sudut pandang kaum elit berbeda dengan massa yang cenderung bersudut pandang tradisional. Masalah yang berkaitan dengan dimensi vertikal sering muncul terjadi ke permukaan horizontal setelah berbaur dengan dimensi horizontal, sehingga hal ini menjadi kesan bahwa kasus dimensi horizontal di Indonesia lebih menonjol daripada dimensi vertikal. Demikian dikutip dari Jurnal Ilmu Internasional sebagai salah satu parameter persatuan dan kesatuan bangsa negara Republik Indonesia oleh Andi Acobabus. Conditions for national integration. There are several conditions need to realize national integration. The conditions for the formation of national integration, namely, equality of rights for every citizen, guaranteed justice for every citizen, support for community participation in the process of state administration, an attitude of openness that can foster mutual understanding, respect, and cooperation. National integration will be well implemented as long as this condition can be fulfilled. In addition, Sunyono Usman added, a society can be integrated if the community can find and agree on fundamental values that can be used as common reference. The community is organized into social units as well as having members from various social units, resulting in dual loyalty. The community is interdependent in fulfilling economic needs. Factores determinantes de la integración nacional. World Crisis dijo que existen 5 factores que determinan la integración nacional de un país, a saber, hay una amenaza desde afuera, el estilo político de los líderes de la nación, el poder de las instituciones políticas, ideología nacional, desarrollo económico equitativo. Además de los factores de apoyo, también hay factores que debilitan e incluso dificultan la realización de la integración nacional. Los factores inhibidores de la integración nacional son fuerte primordialismo o falta de respeto por el pluralismo, fuerte etnocentrismo, la desigualdad social y desarrollo, y la declaración de Indonesia yang harus Diskriminasi. Diskriminasi menjadi salah satu penghambat integrasi nasional. Diskriminasi merujuk kepada perlakuan yang tidak adil terhadap individu tertentu atas suatu alasan yang tidak masuk akal. Biasanya diskriminasi dilakukan oleh kelompok mayoritas terhadap minoritas. Diskriminasi dapat ditemui karena berbagai perbedaan, misalnya perlakuan yang berbeda terhadap orang lain karena status ekonominya, latar belakang keluarganya, agamanya, atau kondisi fisiknya yang tak umum dalam suatu kelompok. Diskriminasi yang terjadi antar kelompok akan mendorong lahirnya masalah sosial. Selain itu, diskriminasi kelompok juga akan mendorong terjadinya konflik antar kelompok. Seperti pada konflik Sampit, peristiwa kerusuhan antar etnis yang terjadi pada tahun 2001. Bermula sejak 18 Februari 2001, konflik ini berlangsung sepanjang tahun tersebut. Konflik ini melibatkan 2 buah etnis antara suku Dayak asli dan warga imigran Madura dari Pulau Madura. Konflik tersebut pecah pada 18 Februari 2001 ketika 2 warga Madura diserang oleh sejumlah warga Dayak. Konflik ini mengakibatkan lebih dari 500 kematian dengan lebih dari 100.000 warga Madura kehilangan tempat tinggalnya di Kalimantan. Dari laporan data, tidak sedikit warga Madura yang juga ditemukan dipenggal kepalanya oleh masyarakat Dayak dalam konflik ini. Beberapa solusi dari permasalahan diskriminasi yang dapat kita lakukan untuk mendukung integrasi nasional adalah yang pertama, menghormati dan menghargai setiap perbedaan yang ada. Yang kedua, menyadari jika setiap manusia memiliki hak asasi manusianya masing-masing, termasuk bisa menjalani hidup tanpa perlakuan diskriminatif. Yang ketiga, mempelajari kebudayaan dan bahasa daerah lainnya agar lebih mudah memahami betapa indahnya hidup aman dan tentram tanpa diskriminasi. Yang keempat, membiasakan diri untuk tidak mudah mengejek, menghina, atau membenci hanya karena berbeda ras, suku, agama, status sosial, ataupun kebudayaannya.
Yang kelima, menumbuhkan semangat dan jiwa nasionalisme. Yang keenam, tidak merasa ras atau golongan sendiri lebih unggul dari yang lain. Kemiskinan menjadi masalah penghambat integrasi nasional di berbagai negara, termasuk Indonesia, karena dapat meningkatkan kriminalitas dan menurunkan kualitas pendidikan anak bangsa. Kemiskinan berdampak besar terhadap kasus putus sekolah yang menyebabkan menurunnya kualitas pendidikan dan meningkatkannya angka pengangguran. Solusi yang pertama dengan cara mengatasi kemiskinan juga bisa dilakukan dengan mengambil tindakan sendiri. Tentu dengan beberapa cara sederhana yang dapat kita bantu sebagai individu, seperti membuka donasi untuk pendidikan anak miskin atau dengan mensponsori keluarga miskin dan mengaruhi orang lain untuk melakukannya. Dan yang kedua, dengan cara mengatasi kemiskinannya bisa dilakukan dengan menciptakannya pekerjaan di seluruh dunia. Akan lebih banyak pilihan pekerjaan di suatu negara, berarti lebih banyak cara untuk menghentikan kemiskinan. Oleh karena itu, dengan meningkatkan lapangan kerja, orang yang tidak melek huruf dapat diajari beberapa keterampilan agar mereka dapat dipekerjakan. Dan yang terakhir, kita bisa dengan cara program KB. Program KB memang perlu dilakukan untuk mengatasi permasalahan kependudukan. Mengapa? Karena sekarang banyak pengangguran yang tambah merajalela dan banyak penduduk yang kekurangan untuk makan. Program KB bermanfaat untuk mencegah pernikahan di usia dini, menekan angka kematian ibu dan bayi akibat hamil di usia terlalu muda atau terlalu tua, menekan jumlah penduduk dan menyeimbangkan jumlah kebutuhan dengan jumlah penduduk di Indonesia. Integrasi nasional yang sering terjadi di Indonesia yaitu kesenjangan sosial antara orang kaya dan orang miskin. Kesenjangan sosial ini adalah suatu keadaan yang tidak seimbang di masyarakat. Terjadi perbedaan yang mencolok antara masyarakat kelas atas dan kelas bawah. Kesenjangan sosial ini mengakibatkan ketidakadilan dan kedudukan di lingkungan masyarakat. Perbedaan mencolok ada pada kemampuan finansial antara masyarakat yang tinggal di lingkungan tertentu. Bentuk kesenjangan sosial ini membuat masyarakat kelas bawah sulit mendapat akses pembangunan sampai pendidikan. Solusi dari kesenjangan sosial ini adalah meningkatkan kemudahan dan pendidikan hingga memperluas lapangan pekerjaan. Hendak sampai kapan kita menangkan ego kita, mengesampingkan kedamaian demi bangsa ini? Cukuplah, jangan kita beri lagi warisan sejarah kelam bagi anak kita. Mari kita syukuri perbedaan yang ada ini. Kita sadari bahwa ini adalah kuasa Tuhan Yang Maha Esa bagi negeri kita. Kitalah generasi muda yang tengah menjadi harapan bangsa di masa hadapan. Mari kita pertahankan integrasi nasional ini demi tanah air kita. Jadikan Indonesia satu kesatuan yang utuh, damai, dan tentram.